Jadi sahabat sosial semuanya, ada 3 surat edaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah terbit. Di antaranya, KPM harus cairkan saldo yang masuk hari ini sampai dengan 30 Oktober 2023. Dan informasi yang kedua, KPM kategori ini mendapatkan bansos tambahan sampai dengan 1 juta rupiah. Seperti apa informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dan gembira. Yang diantaranya ada 3 surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah diterbitkan. Yang diantara poinnya adalah KPM diinstruksikan untuk segera mencairkan saldo yang sudah masuk ke rekeningnya hari ini sampai dengan 30 Oktober. Kemudian informasi yang kedua, selamat untuk KPM kategori berikut ini mendapatkan bantuan tambahan sampai dengan 1 juta rupiah di akhir tahun 2023. Baik sahabat sosial semuanya, khususnya kalian yang sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH tahap 4 maupun BPNT. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap kelima sedang dalam proses persiapan penyaluran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dan gembira karena sudah turun 3 surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang poinnya antara lain adalah KPM diinstruksikan untuk segera mencairkan saldo yang masuk ke rekeningnya hari ini sampai dengan 30 Oktober 2023. Dan langsung saja kita bahas untuk surat yang pertama dengan nomor 2604 garis miring 3.4 garis miring BS.00.01 garis miring 10 garis miring 2023. Tertanggal 19 Oktober 2023, lampiran 1 berkas. Hal verifikasi dan validasi data lanjut usia tunggal usia 70 tahun ke atas. Yang mana surat tersebut ditujukan kepada SDM PKH Kabupaten atau Kota. Yang mana isi surat tersebut adalah menindaklanjuti nota dinas dari Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dengan nomor 1721 garis miring 3.4 garis miring BS.00.01 garis miring 9 garis miring 2023 tertanggal 22 September 2023. Perihal verifikasi dan validasi data lanjut usia tunggal usia 70 tahun ke atas disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka peningkatan layanan program permakanan lanjut usia bagi keluarga tunggal tahun 2023, Kementerian Sosial akan memperluas cakupan target yang sebelumnya berusia 75 tahun ke atas menjadi usia 70 tahun ke atas. Kemudian untuk poin yang kedua, sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada saudara untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data lanjut usia tunggal usia 70 tahun ke atas sesuai dengan wilayah sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tertanda PLT Direktur Jaminan Sosial. Jadi surat yang pertama ini ditujukan kepada pendamping PKH untuk menvalidasi atau memverifikasi data lanjut usia 70 tahun ke atas. Jadi yang sebelumnya untuk penerima bantuan permakanan usianya 75 tahun ke atas, sekarang diperluas menjadi 70 tahun ke atas. Alhamdulillah ya. Jadi bagi sahabat sosial semuanya yang usianya 70 tahun ke atas sudah masuk kriteria penerima bantuan sosial permakanan. Baik sahabat sosial semuanya, selanjutnya kita ke surat yang kedua yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Di mana surat ini bernomor 2608-BS-01.10-2023 yang sifatnya penting. Hal percepatan penyaluran dan pendistribusian buku tabungan atau KKS tahap ketiga dan periode penyaluran Juli-Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi, kemudian Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Yang isi dari surat tersebut adalah menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan konsolidasi penyaluran Bansos PKH tahap 3 dan periode penyaluran Juli-Agustus 2023. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 kategori tindak lanjut hasil rekonsiliasi dan konsolidasi penyaluran Bansos PKH tahap 3 dan Juli-Agustus 2023. Yaitu kategori potensi setor ke kas negara, percepatan pendistribusian buku tabungan dan KKS, dan percepatan pemanfaatan. Kemudian yang kedua, Direktorat Jaminan Sosial menginstruksikan bank ataupun pos penyalur untuk mendistribusikan buku tabungan atau KKS dan percepatan penyaluran atau pemanfaatan Bansos PKH tahap 3 dan periode Juli-Agustus 2023 untuk KPM yang tidak bertransaksi sampai 30 Oktober 2023. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dihimbau agar yang pertama melakukan koordinasi dengan bank atau pos penyalur dan pihak terkait agar penyaluran bantuan dapat berjalan lancar dan tertib. Kemudian yang B, mengundang KPM untuk hadir dalam pendistribusian buku tabungan atau KKS dengan membawa dokumen seperti KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian yang C, meneruskan informasi kepada pendamping PKH untuk melakukan pendampingan distribusi buku tabungan atau KKS dan percepatan penyaluran dan pemanfaatan Bansos PKH. Kemudian yang D, melakukan monitoring terhadap penyaluran Bansos PKH. Jadi sahabat saudara semuanya, untuk surat yang kedua ini intinya adalah percepatan penyaluran bantuan sosial PKH paling akhir tanggal 30 Oktober 2023. Jadi jika lebih dari 30 Oktober belum memanfaatkan bantuan PKH tersebut, maka untuk saldonya akan dikembalikan ke kas negara. Baik sahabat saudara semuanya, selanjutnya kita ke surat dari Kementerian Sosial yang ketiga, di mana surat tersebut bernomor 2610-BS.01.00/10-2023. Sifat penting, hal percepatan pendistribusian buku tabungan atau KKS dan percepatan pemanfaatan Bansos PKH tahap 3 dan periode Juli-Agustus 2023. Jadi hampir sama dengan yang kedua ya teman-teman, namun ini ditujukan kepada SDM Program Keluarga Harapan atau pendamping PKH. Di mana surat tersebut menindaklanjuti hasil rekonsiliasi penyaluran Bansos PKH tahap 3 dan periode penyaluran Juli-Agustus 2023 antara Direktorat Jaminan Sosial dan bank atau pos penyalur dengan menghasilkan 3 kategori tindak lanjut, yaitu yang pertama potensi setor ke kas negara sebanyak KPM 31.259. Nominalnya adalah 16.352.352.383 rupiah. Kemudian yang B, percepatan pendistribusian sebanyak 8.699 KPM, nominalnya adalah 4.266.988.790 rupiah. Kemudian yang C, percepatan penyaluran atau pemanfaatan sebanyak 95.869 KPM dengan nominal 45.850.123.049 rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami instruksikan SDM PKH untuk melakukan pendampingan kepada KPM yang belum mendapatkan buku tabungan atau KKS dan percepatan penyaluran atau pemanfaatan dana Bansos PKH tahap 3 dan Juli-Agustus 2023. Jadi surat yang ketiga ini juga hampir sama dengan surat yang kedua ya teman-teman, yaitu percepatan penyaluran bantuan PKH tahap 3 sampai dengan 30 Oktober.
Baik sahabat soal semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang terakhir. Selamat WKPM kategori berikut ini. Di akhir tahun 2023 ini akan mendapatkan bantuan tambahan senilai sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi BKPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat, yang nama anaknya masuk ke dalam SK penerima bantuan program Indonesia Pintar tahap ketiga tahun 2023 yang sudah dimulai pencairannya dari bulan Oktober 2023 ini. Siap-siap akan cair bantuan program Indonesia Pintarnya. Untuk tingkat SD adalah Rp450.000, untuk tingkat SMP atau sederajat adalah Rp750.000, dan untuk tingkat SMA atau sederajat adalah Rp1 juta. Baik sahabat ustaz semuanya, itulah tadi informasi penting dan gembira kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.